Kita tidak membicarakan militer dulu, namun harus kenal kita terhadap kekuatan militer 6 anggota baru BRICS ditambah 5 anggota awalnya. Namun kita ke sejarahnya dulu. BRICS, Brazil, Rusia, India, dan Cina menggagas pertemuan bersama Menteri Luar Negeri keempat negara masing-masing secara informal di sela-sela pertemuan G8 di Saint Petersburg, Rusia pada Juli tahun 2006. Kemudian mereka menyepakati terbentuknya kelompok BRICS di sela-sela sidang umum PBB pada September tahun 2006. Pertemuan puncak digelar pertama di bulan Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Dan pada tahun 2010 mereka sepakat menambahkan Afrika Selatan sebagai anggota baru dengan nama BRICS pakai S. Itulah awal konstelasi politik luar negeri dunia mulai berubah, di mana kelompok negara berkembang semakin penting perannya. Sayangnya Indonesia hingga saat ini belum jadi member BRICS, karena mungkin juga baru ngeh akhir-akhir ini. Karena kita di medsos sering teriak-teriak mengingatkan untuk masuk ke BRICS segera sebagai strategi ekonomi, terutama agar bisa terlepas dari borgolnya dolar. Dalam pertemuan puncak ke-15 di Afrika Selatan pada 22 sampai 24 Agustus tahun 2023 kemarin, BRICS akhirnya mengumumkan penambahan 6 negara baru, yaitu Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kita membahas 5 negara BRICS yang awal. Potensi ekonomi kelima negara BRICS memungkinkan mereka menjadi kelompok berpengaruh saat ini. Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan menguasai sekitar 30% wilayah dunia, menguasai 42% penduduk dunia, dan memegang 31,5% perekonomian global. Dalam perkembangan di tahun 2022, dengan fragmentasi ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, peran BRICS telah melewati kelompok G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, dan Kanada. Pada tahun 2010, kelompok negara maju G7 masih menguasai 45% perekonomian global. Dan kelompok 5 negara BRICS pada saat itu baru berkontribusi sekitar 25%. Namun, pada 2022, BRICS menguasai 31,5% perekonomian global, sementara negara G7 hanya 30%. Dengan penambahan anggota baru, kelompok negara ini akan menguasai 50% perekonomian dunia. Dalam data World Economic Outlook April 2023, Tiongkok berkontribusi 34,9%, India berkontribusi 15,4%, Indonesia hanya 4,4%. Indonesia itu sepertiganya India, Indonesia itu seperdelapannya Tiongkok. Sahabat, tahukah apa rencana BRICS yang sekarang mereka bersebelas ini? Mereka akan terus ditingkatkan kekuatan ekonominya dan kekuatan tekan mereka untuk membangun atau membuat PBB tandingan, bahkan akan membangun World Bank tandingan dan akan membangun IMF tandingan. Dan untuk hal ini Indonesia ketinggalan lagi kayaknya urusan beginian. Kita lanjut, kita mencatat sedikit ke dalam. Sesungguhnya di antara mereka sendiri sebenarnya tersimpan potensi konflik cukup besar. Seperti antara Tiongkok dengan India. Merosotnya peran Amerika Serikat dalam 5 tahun belakangan ini akan terus tertekan dalam 5 tahun ke depannya. Di mana Tiongkok seakan siap menggantikannya. Namun India tidak menyerah begitu saja, akan menyusul Tiongkok. Karena secara data, perekonomian Tiongkok berpotensi mengalami perlambatan struktural seperti yang dialami Jepang pada akhir tahun 1980-an hingga saat ini. Tiongkok saat ini terjadi kecenderungan penurunan harga atau deflasi. Deflasi bagi negara produsen itu gawat. Maksudnya begini, kalau negara pengimpor seperti strategi bernegara Indonesia selama ini, turunnya harga impor, harga barang-barang di Tiongkok menyebabkan keuntungan. Namun bagi Tiongkok harga turun, deflasi membuat mereka tidak bisa produksi. Harga produksi tinggi karena biaya produksi, terutama SDM, tidak bisa turun. Bahan baku juga sama, tidak bisa turun. Harga jual rendah, mereka negara produsen rugi. Banyak pengamat ekonomi mengatakan Tiongkok akan mengalami jebakan deflasi seperti Jepang atau Japanese Deflationary Trap. Juga untuk pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok, jumlah angka penduduknya menurun persis seperti Jepang. Jadi Indonesia enaknya bagaimana? Nggak kebagian BRICS, nggak deket juga sama Amerika, nggak deket juga sama Rusia, kecuali Mbak Koni Bakri yang deket sama Putin ya. Jadi sekali lagi, enaknya Indonesia bagaimana? Sama seperti cita-cita Gaddafi yang ingin membuat negara United States of Africa. Sama seperti rencana Putin yang akan menyatukan Afrika dan akan membuat Afrika menjadi negara federasi seperti Rusia, yang pada dasarnya juga negara serikat. Dimana kalau seluruh Afrika jadi satu, akan ada 1,4 miliar manusia dan akan menjadi kekuatan ekonomi 3 triliun dolar, 3 kali kekuatan ekonomi Indonesia bahkan. Jadi kita usulkan gini aja deh.
kita usulkan ASEAN akan jadi negara konfederasi, meningkat dari sekedar ASEAN sebagai kekuatan ekonomi bersama atau kawasan, menjadi kekuatan politik dan militer bersama dengan membuat negara konfederasi. Diawali dengan menyatukan seluruh mata uang negara ASEAN, semacam euronya ASEAN, katakanlah namanya SEARO, yang dipack dengan emas. Lalu berlakulah mata uang SEARO ini di 11 negara ASEAN. Dan kemudian secara bertahap setelah 10 tahun jalan baik SEARO itu, maka di tahun 2045 pasti berdiri negara konfederasi ASEAN dengan presidennya dari Indonesia. ASEAN dan SEARO akan jadi non-blok dari kelompok utara NATO atau sekutu Amerika versus BRICS dan kelompok selatan. Peca dengan saran Newman kayak gitu. Lanjut. Peace.